Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Karina. Saya dari Universitas Syah Kuala Pendidikan Biologi. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Hampir semua tipe ekosistem terdapat di Indonesia, mulai dari ekosistem subupland di pegunungan hingga ekosistem pantai, mulai dari ekosistem hujan tropis hingga ekosistem gumuk pasir. Meskipun dikatakan bahwa luasnya berkurang setiap tahun karena pembalakan liar atau perambahan hutan, luas hutan tropis Indonesia cukup sangat-sangat luas, yaitu sekitar 130,61 juta hektar. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna di dunia ini yang ada di Indonesia. Beberapa kekayaan anekaragaman hayati di antara lain yaitu terdapat mamalia sebesar 457 spesies, di mana Indonesia memiliki 51%-nya endemik Indonesia. Kupu-kupu di mana memiliki 44%-nya, burung 1530 spesies, dan endiknya adalah 514 spesies reptil di mana 29%-nya itu keanekaragaman tumbuh meliputi variasi semua sifat dan ciri-ciri tumbuhan, misalnya keanekaragaman berbentuk hidup, ukuran, struktur, fungsi, perawatan, tanggapan terhadap faktor lingkungan, dan sebagainya. Manusia juga akan hidup di bumi kita dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Keanekaragaman merupakan suatu gejala yang dapat diamati, yang merupakan kenyataan yang menghadirkan atau adanya tidak mungkin kita tolak, dan ini berlaku secara universal. Keanekaragaman dijumpai secara universal dalam arti dapat dijumpai pada apa saja, baik pada hewan, manusia, dan tidak terkecuali pada tumbuhan. Keanekaragaman tumbuhan meliputi variasi semua sifat dan ciri-ciri tumbuhan. Misalnya, keanekaragaman bentuk hidup, ukuran, struktur, fungsi, perawatan, atau habitus. Tanggapan terhadap faktor lingkungan dan sebagainya keanekaragaman, ukuran tumbuhannya itu bervariasi antara ukuran yang sangat kecil sampai yang dapat ditentukan, yang berukuran sangat besar. Contohnya, pohon-pohon tinggi yang tergolong tumbuhan tinggi. Lama-lama tumbuhan merupakan keanekaragaman yang berupa bulan sampai tahun, 2 tahun, atau sampai menahun atau perennial. Sering disebut oleh kita sendiri. Tumbuhan keanekaragaman berevolusi dalam bentuk sederhana dan bentuk-bentuk yang lebih maju, dan di bumi ini dapat terjadi pada apa saja. Tumbuhan beraneka ragam karena berevolusi dari bentuk sederhana ke bentuk-bentuk yang lebih maju, dan di bumi ini dapat terjadi karena perubahan-perubahan faktor luar dan habitat, atau karena adanya perubahan faktor alam dan setiap individu tumbuhan dalam usahanya untuk beradaptasi dan meningkatkan adanya variasi pada keturunan berikutnya. Dan lebih tepatnya, tumbuhan yang beraneka ragam di permukaan bumi merupakan matrik atau objek material dari ilmu taksonomi yang penting untuk dipelajari. Dan pada selanjutnya, saya akan menjelaskan bunga tercantik dan terindah di dunia ini. Ada beberapa. Yang pertama ada water lily, dan yang kedua ada blending heart, yang ketiga ada hydrangea, yang keempat ada azalea, dan yang kelima ada lotus, yang keenam ada tulip, yang ketujuh ada cherry blossom, yang kedelapan ada lilac flower, dan yang kesembilan ada anggrek, dan yang terakhir ada bird of paradise. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.